Halo semuanya, balik lagi di channel aku Susiang. Cerita kali ini adalah dari film Korea berjudul Extreme Job. Extreme Job adalah sebuah film laga komedi Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Byung-hun dan dirilis pada tanggal 23 Januari 2019. 아우 나 씨발 정말 진짜 샹 아우 야 잠깐만 Dibintangi oleh Ryu Seung-ryong, Lee Han-hee, Jin Sun-kyu, Lee Dong-wi, dan Gong Myung. Film ini berkisah tentang sekelompok detektif bidang narkotika yang sering gagal dalam menjalankan misi dan dianggap tidak kompeten. Kasus terakhir mereka yang hanya menangkap penjahat kelas 3 saja menimbulkan kehebohan dan banyak kerugian. 나가 이 새끼야! Ini adalah Ketua Choi, juniornya yang lebih dulu naik pangkat menjadi kepala bagian karena berprestasi. Dia menawarkan Ketua Ko untuk menangkap gerombolan geng narkotika agar bisa menyelamatkan karirnya dan anggotanya. Pengintaian mereka dilakukan di sebuah kedai ayam goreng yang ternyata sudah mau bangkrut. Situasi dan kondisi membuat mereka harus mengambil alih kedai tersebut dan menyamar menjadi penjual ayam goreng. Tanpa sengaja, resep ayam goreng mereka menjadi hits dan membuat mereka terjebak dalam kondisi yang tidak terduga. Akankah mereka berhasil menjalankan misi dan menyelamatkan karir mereka? Simak terus videonya. Setelah mendapatkan misi baru, mereka mulai pengintaian selama beberapa hari. Detektif Chehun dan Detektif Ma ditugaskan untuk mengintai, sedangkan yang lainnya mengawasi dari mobil. Karena Detektif Ma terlihat mencurigakan, seseorang yang tinggal di gedung yang mereka intai itu melaporkannya ke polisi. Setelah kesalahpahaman itu, mereka harus pindah lokasi. Jadi, mereka pergi ke kedai ayam goreng di seberang gedung tersebut. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari tanpa hasil, akhirnya muncullah target mereka, si Lee Mu-bae. 뭐 하는 거예요? 1, 4, 4. Saat mereka ingin mulai investigasi, pemilik kedai mengatakan bahwa kedainya akan segera tutup karena sepi pengunjung. 저희가 인수하겠습니다! Para detektif mendorong sang ketua untuk membelinya. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya dia memakai uang pensiunannya untuk membeli kedai tersebut tanpa diketahui istrinya. Mereka semua udah nothing tulus, kalau berhasil bersyukur, kalau enggak ya udah pensiun aja, jualan ayam goreng deh. Saat mereka baru aja mulai beraksi, malah banyak pelanggan yang datang. Padahal si pemilik sebelumnya bilang sepi banget kan. 새끼들아, 오늘만 9팀이나 13팀. 13팀이 나와. Karena takut mencurigakan jika selalu menolak pelanggan, mereka jadi mencoba resep sendiri. Masing-masing anak buahnya disuruh goreng ayam untuk menentukan siapa yang akan bertugas menjadi koki. Akhirnya, cuma Detektif Ma yang enak masakannya, dan dia menang. Kemenangan yang entah dia harus senang atau sedih. 뭐래요? 어? Saat pelanggan datang dan minta ayam berbumbu, mereka ingat kalau menunya nggak cuma ayam goreng original aja. Mau nggak mau, Detektif Ma bereksperimen dengan resep dari kedai orang tuanya, yaitu bumbu tulang iga. Resepnya ternyata berhasil dan enak banget. Setelah itu, kedai mereka malah jadi ramai dan membuat stasiun TV ingin meliput, tapi mereka menolak. 저희 진짜 Saking ramainya, mereka jadi nggak fokus lagi sama investigasi. Di saat detektif Yang Ho sedang mengintai, target muncul. Tapi dia gagal ngikutin mereka karena ada 2 mobil tapi pisah jalur, sedangkan dia cuma sendirian. Dia balik ke kedai dan marah-marah, karena dia merasa timnya lebih fokus jualan ayam ketimbang nangkep penjahat. Dan dia heran kenapa jualan ayamnya malah jadi lebih laris. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? 오늘 하루 매출액이야. 과연 내가 오늘 몇 개의 테이블 세팅하고 치웠을 것 같니? 한 심정을 너는 아시냐고요? 하루에 양파 4자루 마늘 5점. 소름 돋아. Akhirnya mereka memutuskan buat naikin harga biar jadi sepi. Tapi nyatanya tetap aja rame. Kemudian datanglah kesempatan. Mereka dapat pesanan ayam goreng dan bir dari gedung seberang. Saat mereka sudah mempersiapkan segalanya, ternyata yang pesen itu orang lain. Para penjahatnya sudah pindah dari sana. Saking keselnya, si ketua minum bir yang nggak jadi dianterin itu.
Tapi ternyata birnya sudah dicampur sama obat tidur oleh Detektif Ma dan Detektif Jang. Keesokannya terjadi insiden yang tidak terduga. PD stasiun TV yang merasa sakit hati karena ditolak, diam-diam mengamati dan meliput kedai mereka, lalu membuat berita yang menjatuhkan nama kedai tersebut. Sampailah berita ini ke kantor kepolisian dan membuat mereka dibebas tugaskan. Saat si ketua pulang ke rumah, istrinya mengusulkan resign aja dan mulai lembaran baru. Katanya, kita bisa buka usaha pakai uang pensiunan suaminya. Dia nggak tahu kalau uangnya itu udah dipakai buat bikin itu kedai. 왜 그런 거 가지고 울어? 울지 말라고. 괜찮다고. 또. 야. Berita tentang kedai mereka dilihat oleh Lee Mu-bei. Seorang broker bernama Jong yang bekerja untuknya mengusulkan untuk memanfaatkan kedai tersebut sebagai kedok transaksi narkoba. Kemudian dia mendatangi kedai tersebut dan menawarkan untuk dibuatkan franchise. Para detektif awalnya nggak mau dan ngira itu cuma penipuan. Tapi setelah mereka lihat uang yang banyak, mereka jadi tergiur deh. 주방에서 닥치기는 마봉팔이라고 합니다. 차라도 한잔 내어세요. 네, 형수님. Detektif Yang Ho merasa curiga kepada Jong. Dia membututinya dan mencari tahu latar belakangnya. Tidak ditemukan catatan kriminal apapun padanya, begitu juga perusahaannya. Akhirnya dia mau nggak mau percaya dan ikut mempromosikan franchise ayam goreng mereka. Di satu sisi, Lee Mu-bei mencoba merangkul seseorang bernama Ted Chang untuk bekerja sama memperluas bisnis narkobanya. Sebelumnya, para detektif ini pernah nanganin kasusnya Ted Chang, tapi gagal. 테드창이라고 개새끼야. 그래, 창씨가. 테드창. 아니, 창씨가 아닌데 왜 테드창인 거야? 너 영어 이름 어떻게 짓는지 모르지? Setelah berjalan beberapa waktu, bisnis franchise-nya mengalami masalah dengan para pelanggan karena pelayanan yang buruk. Si ketua mendatangi Jong untuk memperingatkannya tentang hal tersebut. Kemudian dia melakukan meeting dengan timnya membahas para karyawan di franchise itu. Karena mereka ini dasarnya adalah detektif, meetingnya mereka jadi seperti detektif yang lagi bahas masalah kriminal. Mereka menemukan banyak kejanggalan lalu mulai melakukan investigasi terhadap sistem penjualan franchise-nya. Mereka menghampiri satu persatu pelanggan dan menyadari bahwa rute pengiriman pesanan hanya di situ-situ saja. Lalu terungkap bahwa para pelanggan adalah pengguna narkoba. Di saat yang lainnya mencari informasi di luar, Detektif Ma ditugaskan untuk mendatangi restoran franchise-nya dan memberi pelajaran pada karyawan di sana. Bukannya memberi pelajaran, dia malah ikut main mahjong. Tapi di sini secara tak sengaja dia jadi mengetahui bahwa kedai mereka dijadikan kedok untuk transaksi narkoba. Lalu dia dihajar dan disekap. Hong Sang-pil, anak buahnya Lee Mu-bei, menelepon Detektif Jang melalui ponsel Detektif Ma. Mereka disuruh menunggu 2 jam dulu baru nanti diberitahu lokasinya. Tapi ternyata Detektif Jang pakai aplikasi sharing lokasi dengan Detektif Ma. 커플? 출발해. 출발해. Terlihat bodoh tapi ternyata Detektif Ma hebat juga nih. Dia berhasil melepas ikatan tangannya dan menghajar anak buah Lee Mu-bei. 이 새끼가 자기랑 같이 먹기로 했다고 자기 편인 줄 아네? Karena dia melihat ada mobil yang pergi, dia ngikutin. 근처인데? 하는 거야 정말 진짜. Dia melihat Lee Mu-bei sedang bertransaksi dengan Ted Chang, lalu mencoba mengelabui mereka dengan membunyikan suara mobil polisi. 병원 차 아니야, 병신아. Mereka jadi saling curiga, lalu Lee Mu-bei menembak Ted Chang, dan anak buah mereka mulai saling menyerang. Kemudian muncullah para detektif lainnya di lokasi. Mereka mulai menunjukkan kemampuan mereka di sini. Detektif Ma mantan anggota judo nasional. Detektif Yong Ho mantan tentara khusus angkatan laut. Detektif Jang pernah menjuarai Muay Thai. Sedangkan Detektif Jae-hoon mantan atlet baseball. Keahliannya menahan rasa sakit. Nah, kalau si ketua, dia dijulukin zombie. Karena selama 20 tahun nanganin kasus kriminal, kena tikam berkali-kali, tapi masih hidup. Selagi mereka bertarung, si ketua ngikutin Lee Mu-bei, lalu disusul oleh yang lainnya. Ketika Detektif Ma dihajar habis-habisan, Detektif Jang nggak terima dan nolongin dia.
도와주세요. 여기까지만 묶어드릴게. Lee Mube berusaha kabur naik kapal, tapi tanpa dia ketahui, si ketua sudah ada di kapal juga. Mereka berkelahi dan Lee Mube kalah. Kemudian ketua Choi dan anak buahnya datang untuk membantu. Jadi sebelumnya, si ketua melaporkan lokasi mereka kepada si juniornya ini. Karena si ketua kena luka tembak saat melindungi detektif Jae-hoon, dia akan dilarikan ke rumah sakit. Terus di sini tiba-tiba detektif Ma dan detektif Jang jadi couple. Ngelihat ekspresi yang lainnya, sepertinya mereka jijik ya. 잠깐만. 그게 아니라 한 발만 쏴야 될 것 같아. 실탄이. Akhirnya mereka kembali lagi ke kepolisian dan semuanya naik pangkat barengan. Itu dia akhir dari cerita film Extreme Job. Bisa dibilang hampir keseluruhan adegan di film ini tuh komedi. Bahkan si orang-orang jahatnya aja banyak adegan konyolnya. Banyak banget deh yang gak bisa aku tunjukin satu persatu. Ini salah satu film komedi terbaik menurutku. Jadi kalau kalian masih penasaran dengan film ini, aku rekomendasikan banget buat nonton. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!